Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat paripurna serta dilapangkan rezekinya. Semoga pekerjaan kita pada hari ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Di negara Indonesia sendiri, setiap daerah selalu memiliki tempat ibadah seperti masjid. Bahkan dalam satu daerah juga terkadang ada satu masjid besar. Dan tak hanya besar dari segi ukuran saja, namun gaya arsitektur bangunan masjid juga terbilang begitu cantik. Beberapa di antaranya juga menerapkan proses akulturasi budaya antara agama dengan budaya atau corak setempat. Dan di sini saya sudah merangkum beberapa masjid termegah dan terkenal yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah maupun negara. Posisi pertama ada Masjid Istiqlal yang juga termasuk ke dalam daftar masjid terbesar di Indonesia. Tak hanya menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia saja, namun Masjid Istiqlal juga menjadi masjid terbesar di Asia. Letak dari Masjid Istiqlal juga begitu strategis, yaitu di pusat kota Jakarta. Lalu untuk masjid luas dari Masjid Istiqlal adalah sekitar 9,5 hektar. Lalu untuk ketinggian dari Masjid Istiqlal adalah sekitar 96 meter. Dengan luas area tersebut, Masjid Istiqlal bisa menampung setidaknya 200.000 jamaah. Proses pembangunan Masjid Istiqlal adalah pada tahun 1951 dan yang memberikan gagasan dari proses pembangunan tersebut adalah Presiden Soekarno kala itu. Sedangkan untuk arsitek dan bangunan Masjid Istiqlal adalah Frederick Salaban. Menariknya, Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta memiliki dinding yang dilapisi marmer dan bergaya arsitektur modern. Tak hanya cantik, Masjid Istiqlal juga terlihat begitu elegan. Nah, bagi kalian yang berkunjung ke Jakarta, maka sempatkanlah untuk mengunjungi Masjid Istiqlal sebagai bagian dari wisata religi. Berikutnya ada Masjid Al-Akbar yang terletak di kota Surabaya, di mana Masjid Al-Akbar juga menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia. Lokasi dari Masjid Al-Akbar adalah berada di Jalan Pagesangan, yaitu di Surabaya. Proses pembangunan Masjid Al-Akbar adalah pada tahun 1963 hingga tahun 1968. Uniknya, gaya arsitektur dari Masjid Al-Akbar jika dilihat dari sekilas mirip dengan Masjid Taj Mahal yang berada di India. Arsitektur dari Masjid Al-Akbar menggunakan gaya Melayu, Arab, India, dan Turki. Lalu untuk orang-orang yang merancangnya, berdirinya Masjid Al-Akbar adalah Presiden Soekarno. Jika dilihat secara keseluruhan, luas dari Masjid Al-Akbar adalah sekitar 22,300 km persegi, di mana untuk lebar Masjid Al-Akbar adalah 128 meter, sedangkan untuk panjang dari Masjid Al-Akbar adalah 147 meter. Banyak hal-hal unik yang ditunjukkan oleh Masjid Al-Akbar, mulai dari menara yang berjulang tinggi hingga 99 meter. Lalu bentuk kubah Masjid Al-Akbar juga menyerupai setengah telur. Jumlah pintu dari Masjid Al-Akbar juga berjumlah 45 pintu yang terbuat dari bahan kayu. Sedangkan untuk jumlah lantai sebanyak 3 lantai membuat Masjid Al-Akbar mampu menampung setidaknya 60.000 jamaah. Tentunya jika kalian berada di Surabaya, bisa juga nih mengunjungi Masjid Al-Akbar sebagai salah satu referensi rangkaian wisata religi kalian. Nah, memasuki masjid yang selanjutnya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu terletak di Banda Aceh. Nah, jika kalian ingat dengan bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu, tentunya tak asing dengan Masjid Baitur Rahman. Ya, Masjid Baitur Rahman adalah salah satu bangunan yang selamat dari hantaman bencana tsunami tersebut.
Pembangunan dari Masjid Raya Baitur Rahman adalah pada tahun 1612. Namun karena adanya bencana tsunami, bangunan Masjid Raya Baitur Rahman juga dilakukan sebuah renovasi. Nah, renovasi dari Masjid Raya Baitur Rahman membutuhkan dana setidaknya 20 miliar. Dan Masjid Raya Baitur Rahman mengadopsi gaya arsitektur Kesultanan Turki Utsmani, di mana pada area sekitar Masjid Raya Baitur Rahman terdapat sebuah kolam air mancur. Kolam ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan religi yang mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, dan total lahan dari area bangunan Masjid Baitur Rahman adalah sekitar 31.000 meter persegi. Namun untuk luas bangunan dari Masjid Raya Baitur Rahman adalah sekitar 4.000 meter persegi. Dengan luas tersebut, Masjid Raya Baitur Rahman mampu menampung setidaknya sekitar 300.000 jamaah sekaligus. Nah, jika kalian berkunjung ke Banda Aceh, tentunya bisa jadi Masjid Raya Baitur Rahman masuk ke dalam list dinasti wisata religi yang bisa kalian kunjungi. Berikutnya ada Masjid Islami Center yang berada di Samarinda. Masjid Islami Center juga masuk ke dalam salah satu daftar masjid terbesar di Indonesia. Tak hanya di Indonesia saja, dengan luas sekitar 43.500 meter persegi, menjadikan Masjid Islami Center mampu menduduki posisi kedua terbesar di kawasan Asia Tenggara. Banyak keunikan yang dimiliki oleh Masjid Islami Center. Selain tampak megah, Masjid Islami Center juga memiliki menara sebanyak 7 buah. Setiap menara yang ada di Masjid Islami Center memiliki ketinggian sekitar 99 meter. Selain itu, bangunan Masjid Islami Center memiliki 15 lantai yang bisa digunakan untuk beribadah. Masing-masing lantai dari Masjid Islami Center setidaknya memiliki ukuran luas sekitar 6 meter. Nah, bagi kalian yang menggunakan mobil pribadi atau menggunakan bus besar, tak perlu bingung akan area parkir, sebab lahan parkir yang dimiliki oleh Masjid Islami Center terbilang cukup luas. Dalam lahan parkir yang disediakan oleh Masjid Islami Center mampu menampung setidaknya 590 mobil dan 800 sepeda motor. Nah, selain itu di area parkir juga memberikan fasilitas toilet umum yang bisa digunakan untuk para pengunjung. Cocok banget untuk dikunjungi para wisatawan untuk melakukan wisata religi di Masjid Islami Center. Dan kesediaan air di Masjid Islami Center juga tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, pihak operasional Masjid Islami Center juga sudah menyediakan kebutuhan air bersih di groundwater tank. Bahkan dari sisi dinding saja sudah memiliki sentuhan Hagia Sophia. Jika dilihat sekilas, bentuk kubah dari Masjid Islami Center hampir menyerupai Hagia Sophia yang berada di Istanbul. Karena memiliki luas yang cukup besar, menjadikan Masjid Islami Center mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Nah, selanjutnya Masjid Al-Irsyad yang ada di Bandung juga termasuk ke dalam salah satu daftar masjid terbesar di Indonesia. Pembangunan dari Masjid Al-Irsyad sendiri adalah pada tahun 2009 dengan arsitek yaitu Ridwan Kamil. Sedangkan untuk peresmian dari Masjid Al-Irsyad adalah pada tahun 2010 lalu. Masjid Al-Irsyad terbilang cukup unik jika dilihat dari bentuk arsitekturnya. Desain arsitektur dari Masjid Al-Irsyad ternyata terinspirasi dari bentuk Ka'bah. Selain itu, di area Masjid Al-Irsyad juga terdapat sebuah batu besar dengan berlafazkan Allah. Dengan adanya sentuhan batu besar tersebut membuat Masjid Al-Irsyad terlihat begitu cantik. Lalu untuk bagian dalamnya terdapat lampu. Jumlah dari lampu tersebut adalah 99 buah, di mana jumlah lampu bagian dalam Masjid Al-Irsyad berlambangkan Asmaul Husna. Selain itu, Masjid Al-Irsyad juga menggunakan sentuhan warna abu-abu sehingga sangat cocok sekali dengan interior Masjid Al-Irsyad. Nah, dan untuk luas dari Masjid Al-Irsyad diperkirakan sekitar 1 hektar. Dengan luas wilayah tersebut, Masjid Al-Irsyad Bandung mampu menampung sekitar 1.500 jamaah. Dan menariknya lagi, Masjid Al-Irsyad juga pernah mendapatkan nominasi bergengsi
Contohnya adalah The Best Pavement Building of the Year atau Ars Daily dan Green Leadership Award pada tahun 2011 oleh BCI Asia. Nah, bagi kalian yang ingin berwisata religi di Bandung, maka Masjid Al-Irsyad bisa masuk ke dalam daftar list yang ingin kalian kunjungi. Nah, itulah tadi beberapa masjid termegah serta terkenal di Indonesia yang mana bisa dijadikan referensi tempat wisata religi untuk kalian bersama keluarga, saudara maupun teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan memberi informasi serta manfaat bagi orang banyak. Terima kasih.